Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novia Jusmita dari kelas 28E mahasiswa PGSD Bone FIFUNM. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai anatomi karya tulis ilmiah. Sebelumnya, kita harus mengetahui apa itu anatomi. Anatomi artinya bentuk atau susunan struktur tubuh. Sebuah karya tulis, baik ilmiah atau bukan, juga memiliki susunan atau bentuk. Anatomi ini biasanya disebut outline atau kerangka atau sistematika. Secara garis besar, struktur penyajian sebuah karya ilmiah terdiri atas bagian pendahuluan, pembahasan, dan penutup. Dengan demikian, sebuah karya ilmiah akan selalu mulai dengan suatu pengantar yang menuju pokok pembahasan dan diakhiri dengan penutup yang dapat berupa simpulan. Jika digambarkan pada bagian awal, inti dan bagian akhir karya tulis ilmiah akan membentuk kolom Yunani, yaitu berbentuk trapesium di bagian atas dan bawah, sedangkan di bagian tengahnya berbentuk batang tegak lurus. Pada bagian awal, sebuah karya tulis ilmiah dapat digambarkan sebagai sebuah trapesium dengan sisi lebar di atas dan sempit di bawah. Bentuk ini mengilustrasikan dinamika pemikiran penulis yang seharusnya semakin memusat. Cara ini disebut dengan dinamika difusi konsentrasi. Komponen-komponennya adalah latar belakang, topik, masalah, dan gagasan pokok. Selanjutnya, pada bagian inti karya tulis ilmiah digambarkan berupa batang tegak lurus. Bentuk ini menggambarkan dinamika pemikiran yang ilmiah, lurus, objektif, tenang, jelas, ringkas, dan tepat. Tegak lurus gerak berarti langsung mendukung gagasan-gagasan pokok. Mendukung dalam arti membuktikan bahwa menjelaskan, menunjukkan kebenaran. Bagian inti dapat terdiri dari beberapa bagian sesuai dengan keperluan, mulai dari landasan teori dan pembahasan. Tiap-tiap bagian tersebut terdiri atas komponen pemikiran utama, pikiran-pikiran pendukung, dan pikiran-pikiran penjelas. Tiap-tiap bagian memiliki tujuan antara dan tujuan semua atau kesimpulan bagian untuk menuju tujuan akhir, yakni membuktikan kebenaran gagasan-gagasan pokok. Dan pada bagian terakhir, yaitu bagian karya akhir karya tulis ilmiah. Bagian akhir karya tulis ilmiah berbentuk trapesium dengan sisi lebar di bawah dan sempit di atas. Bentuk ini menggambarkan dinamika proses pemikiran yang kembali meluas atau dinamika konsentrasi difusi. Komponen-komponennya adalah penegasan kembali gagasan pokok, rangkuman pikiran-pikiran utama, dampak, kesimpulan, dan harapan, tindakan, dan lain sebagainya, seperti daftar pustaka dan lain-lain. Dengan memahami ciri umum karya tulis ilmiah akan memudahkan penulis dalam menulis karya tulis ilmiah secara mengalir namun tetap fokus pada tujuan. Struktur tersebut ibarat peta yang memandu penulis dalam menyampaikan data dan fakta hingga sampai ke tujuan akhir. Nah, terakhir, ketiga bagian utama tersebut dipecah, dapat disimpulkan bahwa paling tidak ada 7 elemen yang wajib dalam satu karya tulis ilmiah, yaitu abstrak, pendahuluan, kajian pustaka, landasan teori, metodologi, analisis data atau hasil, dan pembahasan, simpulan dan saran, serta daftar pustaka. Mungkin itu dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.